adik-adik semua, selamat datang di Bipar Pusat Channel. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem materi kelas 5. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu tersusun atas makhluk tak hidup. Contohnya adalah cahaya, air, dan tanah. Komponen biotik itu tersusun atas makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Karena tumbuhan itu memiliki klorofil dan tumbuhan itu juga bisa melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Kemudian hewan. Hewan ini berperan sebagai konsumen. Dia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai organisme heterotrof. Kemudian ada bakteri dan jamur. Ini berperan sebagai pengurai. Dia akan menguraikan zat-zat yang ada di dalam makhluk hidup. Dalam ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor kambing, seekor cicak. Populasi itu adalah kumpulan individu sejenis pada tempat tertentu. Contohnya adalah populasi ikan. Kemudian ada populasi kambing. Kemudian komunitas, ini adalah kumpulan beberapa populasi pada daerah tertentu. Contohnya pada lapangan, di situ ada kumpulan kambing, kemudian ada kumpulan sapi. Berarti di dalam lapangan tadi terdiri dari populasi kambing dan populasi sapi. Jenis ekosistem ini dibedakan menjadi dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu ada ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ini contohnya adalah ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem ini memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian pada ekosistem gurun ini terdapat di gurun pasir. Kemudian pada ekosistem padang rumput ini didominasi oleh rumput dan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ekosistem tundra ini didominasi oleh tumbuhan lumut. Ekosistem air ini dibedakan menjadi dua, ada air tawar dan air asin. Contoh ekosistem air tawar itu adalah danau dan sungai. Kemudian ekosistem air asin, ini contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Yang kedua ada ekosistem buatan, ini yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah sawah, bendungan, dan akuarium. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Urutannya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Contoh pada ekosistem darat, ini ada padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian akan diuraikan. Padi berperan sebagai produsen. Kemudian tikus berperan sebagai konsumen pertama. Ular berperan sebagai konsumen yang kedua, elang berperan sebagai konsumen yang ketiga. Pada ekosistem air, produsen ini contohnya adalah fitoplankton. Kemudian zooplankton ini berarti konsumen yang pertama. Ikan kecil sebagai konsumen kedua, kemudian ikan besar adalah konsumen ketiga. Pada lingkungan, biasanya rantai makanan itu akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ini saya buatkan contoh dari jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaring makanan ini
Ini bisa terlihat itu terdiri dari 3 rantai makanan. Yang pertama ini, padi dimakan oleh tikus, kemudian dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Berarti ini rantai makanan yang pertama. Kemudian padi itu juga bisa dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Kemudian katak juga dimakan oleh elang. Ini berarti rantai makanan yang kedua. Kemudian rantai makanan yang ketiga, ini ada pohon dimakan oleh ulat, ulatnya dimakan oleh elang. Kemudian hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis ini terjadi dari hubungan antara 2 makhluk hidup yang tidak sejenis. Contoh dari simbiosis ini ada 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Ini disebut mutualisme itu karena kerbau itu diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di tubuhnya itu dimakan oleh burung jalak. Burung jalak juga mendapatkan keuntungan ya dari memakan kutu itu. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Ini adalah hubungan antara 2 makhluk hidup, yang satunya mendapatkan keuntungan, kemudian yang satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek dengan inangnya. Tumbuhan anggrek ini mendapatkan keuntungan ya, karena dia dapat tumbuh di tumbuhan inang. Anggrek itu mampu membuat makanan sendiri, mampu berfotosintesis, jadi dia tidak merugikan. Yang ketiga, ini ada simbiosis parasitisme. Ini adalah hubungan antara 2 makhluk hidup, yang satu untung, yang satunya rugi. Contohnya adalah benalu dan pohon mangga. Nah, pada hubungan ini pohon mangga itu dirugikan karena benalu itu mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Jika pada suatu ekosistem ini mengalami perubahan lingkungan, ini membuat lingkungannya itu tidak seimbang ya. Contohnya pada rantai makanan ini. Apabila petani itu memusnahkan ular yang ada di sawah, itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di sawah tersebut. Yang terjadi itu adalah, ini ada ular punah. Jika ular punah, berarti elang itu tidak memiliki makanan. Jadi jumlah elang itu akan menurun. Kemudian tikus, karena dia tidak ada yang memakan, berarti dia jumlahnya itu akan meningkat. Nah, perubahan keseimbangan lingkungan itu terjadi ada 2 faktor ya, ada faktor alam, ada faktor dari manusia. Faktor alam itu ada bencana alam, contohnya adalah gunung meletus, kemudian ada badai, ada tsunami. Kemudian kalau faktor dari manusia, contohnya adalah pembakaran hutan, kemudian ladang berpindah. Satu lagi ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Itu akan mengurangi jumlah makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Jadi kita itu harus benar-benar bisa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan juga. Tidak boleh membakar hutan sembarangan agar ekosistem yang ada di bumi ini tetap terjaga. Terima kasih ya untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. See you!